Langsung kita bergabung dengan Rusdi Maulana di Pengadilan Negeri Surabaya. Rusdi, apa saja dakwaan untuk Mas Beki? Rusdi. Ya, Reza, ada tiga pasal berlapis yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang berlangsung pada pukul 9.40 sampai dengan pukul 11 tadi, mulai dari pasal pemerkosaan sampai dengan pasal pencabulan. Untuk pasalnya ada tiga, yakni dari pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan maksimal 12 tahun penjara, kemudian pasal 289 KUHP pencabulan maksimal 9 tahun penjara, dan pasal 294 KUHP junto 65 dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dengan pasal berlapis itu, ancaman yang akan menimpa Beki ini terancam hukuman maksimal selama 16 tahun penjara, Reza. Ya, Rusdi, kasus ini begitu menyita perhatian dari mulai penangkapan Mas Beki yang memakan waktu lama. Lantas mengapa sidang ini justru berlangsung tertutup? Ya, Reza, kalau terkait sidang tertutup itu sesuai dengan hukum pidana, yakni sesuai dengan pasal 153 ayat 3 terkait sidang asusila memang dilakukan secara tertutup karena ada beberapa kemungkinan seperti adalah hal-hal yang bersifat privasi, kemudian sensitif dan tidak pantas diketahui publik dan juga anak-anak. Memang ini ada undang-undang yang mengatur untuk tindak asusila untuk dilakukan persidangan secara tertutup. Bahkan Beki sehari ini juga tidak hadir dalam persidangan karena dilakukan secara online. Dia memantau dari rutan kelas 1 Medaeng Sidoarjo melalui virtual. Bahkan untuk mengamankan acara ini juga dikerahkan sebanyak 300 polisi yang mengerahkan acara untuk menghindari ancaman-ancaman keamanan yang akan terjadi pada saat persidangan, Reza. Ya, Rusdi, meski ini berlangsung secara tertutup, apakah ada pihak dari keluarga korban yang hadir? Kemudian apakah ada tanggapan dari mereka, Rusdi? Kalau dari pihak keluarga korban, tadi diwakili oleh penasihat hukum dan juga pendamping saksi dan korban, kami melihat ada dari Women Crisis Center dan juga dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang yang telah hadir mengikuti persidangan. Namun karena sidang dilakukan secara tertutup, mereka hanya memantau dari luar dan hanya melihat dari luar saja. Tanggapan tidak ada, kami sempat menanyakan, tapi hasil dari sidang ini nantinya akan disampaikan kepada para korban. Ini sebagai hak dari pendamping yang akan disampaikan kepada korban sebagai bahan yang akan disampaikan kepada korban nantinya pada saat kesaksian di persidangan selanjutnya, Reza. Ya, Rusdi, ini adalah sidang perdana. Kemudian bagaimana dengan jadwal sidang berikutnya? Seperti apa agenda untuk persidangan kasus ini? Ya, untuk agenda jadwal berikutnya kami masih belum mendapatkan informasi karena tadi dilakukan secara tertutup. Namun tadi ada beberapa statement yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga dari kuasa hukum dari Mas Beki. Untuk JPU tadi menyampaikan ada beberapa dakwaan yang disampaikan dan ada permintaan untuk menyerahkan BAP secara tertulis dari pihak Jaksa Penuntut Umum kepada kuasa hukum dari Beki. Sedangkan dari pihak kuasa hukum Mas Beki tadi juga menyatakan kenapa dilakukan secara online. Padahal Mas Beki bisa saja hadir di tengah-tengah persidangan dan takutnya ada intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu pada saat melakukan sidang secara online di lapas kelas 1 Medaeng Sidoarjo, Reza. Baik, terima kasih Rusdi Maulana atas informasinya langsung dari Surabaya, Jawa Timur.